Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Video kali ini adalah aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalamnya berisikan tentang kegiatan aksi nyata saya seperti melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 3 Pangkal Pinang, membuat keyakinan kelas, dan melaksanakan praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Mari kita wujudkan nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan budaya positif dalam segala aspek kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkarang, Bamanapur di Salangkarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan 9B dalam rangka diseminasi budaya positif gerakan guru penggerak angkatan 78 pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ibu Nurkaini, yang kami hormati Wakil Kurikulum Pak Ahmad Yamani, yang kami hormati rekan-rekan pengisi jawab semua. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kami mohon izin karena ini memang fase ataupun langkah yang mesti kami lakukan, bukan berarti kami menganggap bahwa kami melebihi atau memiliki kelebihan yang melebihi teman-teman sejawat, karena kami di sini sebenarnya masih proses belajar. Ini adalah proses belajar, mata pelajaran yang kami harus lakukan yaitu memberikan atau menginformasikan yang sudah kami terima dalam kurang lebih 1 bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan dan sebagainya. Nanti kalaupun ada yang ditanyakan dipersilakan di akhir materi. Nah, pada pagi hari ini diseminasi ini akan membahas tentang penerapan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, itu ada beberapa materi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Keempat ada keyakinan kelas. Kelima ada hukuman, konsekuensi, restitusi, dan 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ke-6 ini akan kami jabarkan bersama-sama. Dan pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Berbicara tentang disiplin, kita kalau berbicara tentang disiplin selalu kita kaitkan dengan yang namanya aturan, yang namanya tata tertib. Itu paradigma kita selama ini. Dan kalaupun ada pelanggaran, pasti nanti ada akhirnya itu
yang kita terapkan selama ini. Nah, sebenarnya itu paradigma yang kurang baik, kurang cocok. Selama kami mengikuti materi di Guru Penggerak, sebenarnya disiplin positif itu adalah sebuah penerapan yang bertujuan untuk memberdayakan anak, memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, tapi atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena adanya ancaman, bukan karena adanya hukuman atau paksaan dari guru, dari orang tua atau orang-orang sekelilingnya. Jadi disiplin itu harus digarisbawahi bahwa kesadaran diri sendiri, bukan karena orang lain. Nah, disiplin positif itu bisa diartikan dengan menciptakan sebuah kesadaran diri. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu memotivasi anak agar tumbuh kesadaran dirinya. Dengan cara apa? Mengajarkan kepada anak konsekuensi yang akan mereka terima apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan. Nah, selama ini kita lakukan sehari-hari. Ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, konsekuensi selalu sering datang dari guru yang bersangkutan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita selalu bilang konsekuensinya kamu harus melakukan ini. Itu datang dari diri kita sendiri. Kita yang menyatakan konsekuensinya kalau mereka melakukan kesalahan ini. Hukuman atau punishment yang mereka terima akibat kesalahan yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran, kita tidak harus memberikan konsekuensi dari diri kita sendiri, tetapi kita sebagai guru hanya bisa memotivasi, mengarahkan anak agar dia bisa menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara dia menyelesaikan atas kesalahan yang ia lakukan. Nah, memang untuk melewati semua ini mesti ada fasenya. Nah, fasenya salah satunya itu kesepakatan bersama. Nah, saya di kelas saya 9C, kami sudah melakukan kesepakatan bersama atau keyakinan kelas bersama. Nah, di situ anak-anak silakan menuliskan apa yang mereka mau selagi itu masih berada dalam koridornya. Nah, setelah mereka menuliskan apa yang mereka mau, otomatis mereka harus konsekuen, harus bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Contoh tempat duduk. Kalau dulu saya yang memilihkan, saya yang memasangkan. Kalau sekarang saya bebaskan. Semua silakan pilih dengan siapa mesti duduk dan di mana harus duduk. Tetapi ketika sudah memilih, tidak ada lagi alasan A, B, C, dan D. Mereka harus bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Mengapa duduk dengan si A, si B, si C, mengapa mau duduk di situ. Jadi kita bebaskan anak memilih. Kita akan berpihak kepada anak. Silakan bebaskan anak memilih tempat duduknya masing-masing dan dengan siapa dia duduk. Sama halnya dengan piket. Piket pun saya suruh anak memilih, silakan mau piket dengan siapa dan di hari apa. Tapi ingat konsekuensinya. Ketika kamu sudah memilih, kamu harus konsisten dan bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Jadi mereka akan berpikir ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan berpikir ini kan sudah pilihanku, maka aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Kemarin 2 hari yang lalu anak saya suruh satu orang itu sudah tidak piket, padahal kami sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi ketika saya panggil, sebenarnya dalam menyelesaikan masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Nah, itu belum terlaksana, tapi dia sudah sadar sendiri. Ketika saya panggil, saya belum ngomong aja dia sudah tahu. Siap, Nen, saya akan piket setelah pulang sekolah. Jadi anak, ketika kita sudah masuk kelas, kita sudah buat kesepakatan bersama, keyakinan kelas, tanpa kita komando, dia sudah paham. Saya dipanggil kenapa, kesalahan saya apa, dan apa yang harus saya lakukan untuk menebus semua kesalahan saya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kesadaran diri. Itulah namanya dengan disiplin positif. Karena selama ini kita mendorong anak untuk tahu kesalahannya, mendorong anak untuk melakukan bagaimana caranya menyelesaikan kesalahan dia atau pelanggaran yang dilakukan. Kalau sekarang tidak, kita bebaskan anak, tapi ingat dengan konsekuensi mereka harus konsekuen bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan merdeka
Kurikulum merdeka berarti merdeka belajar. Nah, untuk merdeka belajar kita perlu disiplin positif. Nah, motivasi disiplin itu bisa yang internal, bisa yang eksternal, dari luar dan dari dalam. Tapi berbicara tentang motivasi internal itu yang lebih utama. It is the most important, yang paling penting. Karena ketika anak sudah punya motivasi internal, berarti sekolah itu sudah berhasil menerapkan disiplin positif. Jadi kalau dalam diri anak sudah ada kesadaran dalam dirinya, motivasi internal dalam dirinya, berarti sekolah itu sudah berhasil menerapkan disiplin positif tanpa dikomando lagi dan didorong-dorong lagi. Dan memang menerapkan disiplin positifnya tidak mudah, bukan seperti kita membalikkan telapak tangan. Karena anak sejatinya sudah terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak sudah terlahir dengan wataknya yang dibawa secara genetik ataupun berpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika dalam pembelajaran, kalau selama ini saya pribadi terus terang saja, ketika mengajar patokan saya adalah indikator pencapaian yang sudah kita bahas dalam FPP. Dan ternyata itu sebenarnya indikator pencapaian itu bukan yang paling utama. Memang perlu pencapaian indikator, tapi kita tidak bisa memaksakan anak 1 sampai 45 itu mencapai semua indikator pencapaian yang sudah kita buat. Yang harus kita terapkan di dalam kelas adalah kenyamanan anak belajar dengan kita, yaitu tadi dengan kesepakatan kelas tadi. Kemudian ketika anak belajar dengan kita, dia merasa tidak tertekan dengan kesepakatan kelas tadi, dia sadar dengan sendirinya untuk belajar dengan kesepakatan kelas tadi. Jadi kita tidak bisa, contoh saja anak saya Arif gitu ya. Arif itu kalau di bahasa Inggris dia dibilang tengah, paling bawah sekali tidak. Tetapi dalam segi olahraga dia memenangkan beberapa event, banyak sekali event. Nah, kalau dia dipaksakan untuk pintar bahasa Inggris mau yang kata saya, tidak akan bisa. Karena anak itu terlahir dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Guru tidak bisa menghilangkan kekurangan anak. Sampai mati pun kita tidak bisa menghilangkan kekurangan anak. Tapi minimal kita mengurangi kekurangan anak itu dengan memberdayakan kemampuan positif yang dia miliki. Jadi sampai situ Bapak Ibu ya penjelasan kami tentang budaya positif. Jadi kalau mau digarisbawahi, disiplin positif itu adalah kita menciptakan kesadaran diri atas anak, masing-masing anak, dan bertanggung jawab atas keputusan dia yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada hubungannya dengan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu berarti sebuah nilai yang kita sepakati bersama. Nah, ada banyak nilai kebajikan, tetapi untuk kita yang di kurikulum merdeka, kita mengambil nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam visi sekolah kita itu sudah masuk semua di profil pelajar Pancasila. Ada berapa poin? Ada 6 poin. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, berarti anak melakukan sendiri tanpa dorongan tadi, karena sudah ada kesadaran. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, itu semua sudah terangkum dalam visi sekolah kita, dan berharapnya setelah dari ini kita bisa menerapkan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi dan perilaku 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi materi pada hari ini. Kami di sini berempat, bukan berarti kami lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tapi kami di sini ingin share informasi apa sih yang sudah kami pelajari atau sudah dapat pada pembelajaran PPGP pada 1 sampai 2 bulan belakangan ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori motivasi perilaku manusia dan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, coba kita
saya minta izin waktunya 1-2 menit untuk kita bermain sedikit supaya kita tidak tegang. Permainannya namanya adalah permainan cobalah buka. Nah, permainan cobalah buka ini dimainkan oleh 2 orang, jadi boleh sebangku, orang 1 dan orang 2 tentunya. Jadi caranya orang 1 pilih saja di antara bapak ibu yang dulunya sebangku mau siapa yang orang 1 dan orang kedua. Orang 1 ini akan menyiapkan sebuah kertas kecil, tulisan kecil, ditulis di kertas itu, kemudian tuliskanlah sebuah kata. Katanya itu boleh benda, boleh orang yang kira-kira sangat berharga atau sangat besar nilainya, yang tidak boleh diganggu gugat seperti itu. Artinya bapak ibu itu mempunyai sesuatu value yang besar atau berharga sekali yang harus dijaga. Jadi ibu bapak sekalian silakan tuliskan di sebuah kertas kecil. Kemudian kertas kecil tadi silakan letakkan di telapak tangan bapak ibu. Kemudian genggam atau kepal sekuat mungkin. Jagalah kertas tadi atau benda yang ada di kepalan tangan bapak ibu tadi sekuat tenaga. Ya, silakan bapak ibu kita bermain sebentar. Untuk yang pemain kedua atau orang kedua, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara. Boleh bujukan, boleh rayuan, boleh juga menggoda, bahkan menghabis. Dengan segala cara supaya dapat membuka kepalan tangan bapak dan ibu sekalian. Seperti itu. Ya. Coba, jangan dikasih tahu yang ditulisnya apa. Kira-kira sesuatu yang paling berharga bagi bapak ibu di dunia ini. Yang paling berharga. Kerahkan sekuat tenaga bapak ibu untuk menggenggam atau mengepal tulisan tadi atau benda yang ibu anggap paling berharga itu. Kemudian silakan orang kedua untuk mencoba membukanya. Oke, sudah. Oke, boleh. Kita hitung dalam hitungan ketiga. Orang pertama boleh mengangkat tangan atau kepalan tangannya. 1, 2, 3. Oke, orang kedua silakan berusaha untuk merayu, membuka kepalan tangannya dengan segala cara. Boleh membujuk, boleh merayu, boleh dengan segala cara. Menghantik pun boleh, membuka paksa pun boleh. Rayu. Kira-kira bisa kebuka dah. Bapak ibu yang punya itu dipertahankan, bagaimana caranya berharga itu dipertahankan dengan caranya bapak ibu untuk tidak rayu. Oke, sudah bapak ibu? Nah, oke. Gimana kira-kira? Ada yang bisa membuka kepalan tangannya? Ada yang berhasil? Ada? Oh iya, oke. Coba. Ya baiklah bapak ibu sekalian. Jadi intinya gini, sebelum kita tahu maksudnya gimana, kita tanya dulu maksud permainannya apa sih? Intinya gimana sih? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira kenapa bapak ibu itu mempertahankan kepalan tangannya? Kenapa sih kawannya itu tidak bisa membuka kepalan tangannya? Ya, coba silakan satu orang yang bantu saya menjelaskan. Silakan. Terima kasih. Menurut saya yang membuat tulisan itu secara rahasia yang tidak saya ketahui dan digenggam erat-erat sehingga saya tidak bisa membukanya, sebenarnya bisa caranya, banyak cara. Tetapi salah satu anggapan saya kalau tidak bisa terbuka, artinya mereka tuh benar-benar rahasianya tidak bisa diketahui orang lain. Nah, kalau kita berhasil membukanya dengan cara kita menggelitik atau merayu dan segala macam cara sehingga itu terbuka, berarti rahasia yang dibuat oleh seseorang itu tersebar kemana-mana. Kira-kira itu anggapan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Bu Kartini atas pendapatnya. Ada yang lain? Ade? Kalau menurut Ade mungkin karena kenapa ini digenggam erat, mungkin karena ini suatu hal yang berharga menurut kita. Jadi kan kalau yang hal berharga kan memang harus kita jaga. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Ade dan Ibu Kartini yang sudah berpartisipasi untuk membantu menjawab pada hari ini. Ada benarnya. Jadi kenapa genggaman itu tidak bisa dibuka? Artinya dari permainan itu yang mengontrol diri kita atau yang bisa membuka kepalan tangan itu adalah kita sendirinya. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kita sendiri yang tidak membuka peluang untuk orang lain membuka kepalan tangan kita sendiri. Artinya diri kita sendiri tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Artinya kita sebagai manusia itu tidak bisa atau tidak dapat mengontrol orang lain. Seperti itu. Jadi kenapa kepalan tangan itu tidak dibuka? Karena kita bisa mengontrol diri kita. Seberapa pentingnya itu kita yang menentukan apakah kita boleh membuka atau tidak. Berarti di sini adalah kontrol diri kita. Jadi kita yang mengontrol, bukan orang lain. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang akan mengambil keputusan apakah ini boleh atau tidak. Nah, begitu juga kita dengan anak didik kita. Ternyata yang selama ini kita anggap kita mampu mengontrol anak didik dengan berbagai cara, dengan hukuman, dengan konsekuensi, bla 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 dan seterusnya itu ternyata tidaklah, kuranglah tepat, maksudnya seperti itu. Jadi tentu saja balik lagi adalah bagaimana caranya agar ini bentuknya bagus, baik, terlaksana dengan baik melalui bukan hukuman atau konsekuensi, tapi yang namanya restitusi. Nah, akan kita jabarkan di sini. Ya, sebelum kita ke hukuman konsekuensi, kita ke teori motivasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Ternyata selama ini segala perilaku kita maupun murid kita, misalnya contohnya salah satu murid kita yang nakal benar atau cari masalah terus atau kita tahu anak ini yang memang luar biasa susah ngurusnya. Benar kata Ibu Rini tadi bahwa di balik itu semua Ibu Leni tadi yang awal tadi bahwa itu semua ada motifnya, ada tujuannya. Mereka itu merasa ada kekurangan, ada yang hambar dalam dirinya. Mereka memerlukan sesuatu yang perlu diakui dalam dirinya. Salah satunya mereka membutuhkan atau ingin memenuhi kebutuhan dasar diri mereka. Nah, dan mereka memiliki motivasi di dalam diri mereka. Kenapa mereka melakukan itu semua? Nah, motivasinya tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Membrini, yaitu ada motivasi eksternal dan internal. Apa saja itu? Pertama, menurut Diane Golsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berlaku untuk kita semua ya, bukan hanya untuk murid. Misalnya, ini adalah salah satu tingkatan terendah dari motivasi yang ada. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini maksudnya motivasinya eksternal, bukan dari dalam. Contoh aja misalnya kata Ibu Leni, disiplin kita datang pagi seperti itu. Kemungkinan bukan mendiskriminasikan atau menyudutkan, saya juga salah satu pelakunya diantaranya itu untuk disiplin misalnya. Ada saja yang datang pagi kemungkinan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, tegur sama kepala sekolah atau disindir-sindir teman kenapa datang telat seperti itu. Mungkin salah satunya dengan datang pagi dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi seperti itu. Kemudian yang kedua masih tentang
eksternal, jadi motivasi yang eksternal dari luar diri kita, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi intinya contoh disiplin tadi, kita datang pagi, oh maunya dipuji terus, oh ibu ini rajin datang pagi, hebat ibu ini, seperti itu. Jadi ada motivasi dalam dirinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, baik dari hadiah berupa bentuk hadiah nyata ataupun lewat perkataan tadi ya, lewat verbal tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang memang datangnya dari diri kita sendiri atau internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang yang memiliki motivasi ini, mereka sudah memiliki nilai-nilai disiplin positif atau keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang mereka kerjakan itu memang pantas mereka lakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini, bahwa nilai-nilai yang mereka yakini kalau mereka datang pagi itu adalah kesadaran, yakin mereka bertanggung jawab atas pekerjaan, atas segala apa yang mereka lakukan, seperti itu. Itu untuk yang motivasi internalnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada lagi tentang kasus, di mana kasus ini nanti kita bisa tebak apakah ini bentuknya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Jadi bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban kita. Pertama, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Kemudian, menurut Anda, menurut kita semua, tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa kira-kira seperti itu? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Secara tidak langsung mungkin ada pernah terjadi kondisi seperti ini. Kira-kira menurut Bapak itu apakah ini bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Kenapa itu disebut hukuman kira-kira? Ya. Kalau menurut pendapat saya itu merupakan hukuman. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah benar. Karena kalau konsekuensi itu mereka sudah memiliki kesepakatan di awal, nah itu berupa konsekuensi. Nanti karena hukuman itu terserah gurunya mau melakukan apa hukumannya seperti itu. Baiklah, tepat sekali Pak Saryal ya. Jadi iya, ya. Jadi Bapak Ibu setuju itu hukuman? Ya. Kenapa hukuman? Kenapa? Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Jadi hukuman ini biasanya kita lakukan di satu pihak dari kitanya yang melakukan, kita yang menentukan hukuman apa. Sedangkan yang terkena hukuman atau murid tadi merasa mungkin hatinya merasa tidak senang atau merasa tidak menerima dan tiba-tiba mereka tidak siap. Sebenarnya kalau hukuman yang kita berikan mereka itu tidak siap.
Karena benar kata Pak Saryal, untuk konsekuensi itu sudah ada peraturan sebelumnya yang disepakati bersama, bahwa apabila kita melakukan pelanggaran pada peraturan yang sudah kita kesepakati, maka akan terjadi konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Dan anak sudah tahu konsekuensinya apa, mereka bisa menerima secara garis besarnya seperti itu. Tapi kalau hukuman ini diberikan pada saat itu juga, kemudian tujuannya untuk membuat orang patuh atau membuat anak kita patuh dengan hukuman tersebut. Padahal kalau kita nengok di sisi lain, bahwa hukuman itu belum tentu dapat diterima oleh anak tersebut. Mungkin aja mereka terpaksa. Itu yang mungkin selama ini kita bisa gambarkan, tapi kita masih lakukan supaya gimana ya, pemikiran kita selama ini bahwa dengan hukuman anak ini dapat patuh dan berubah, bisa berubah dengan hukuman tersebut seperti itu. Nah, jadi itu ke hukuman dan konsekuensinya. Sekarang restitusi. Restitusi ini apa sih? Pernah dengar gak Bapak Ibu kata restitusi? Ya? Ya. Jadi kita bisa baca dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih mereka yang mereka inginnya seperti apa untuk diri mereka sendiri dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya restitusi ini adalah langkah kita menyelesaikan masalah, tetapi di antara pelaku dan korbannya tidak saling rugi atau tidak ada yang diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya sama-sama menang antara pelakunya atau korbannya. Jadi kedua-duanya menang ini artinya apa? Si yang pelaku tadi tidak dikenai hukuman, tetapi dia dengan sendirinya dapat menyelesaikan masalahnya melalui pemikirannya sendiri, melalui caranya sendiri atau jalannya sendiri. Tetapi kita sebagai guru mengarahkan bagaimana sih mereka dapat menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah yang mereka buat. Bagaimana mereka dapat menanggulangi masalahnya. Seperti itu. Dan kemudian bagaimana pula si anak ini dapat belajar dari kesalahannya. Jadi yang bersalah tidak merasa disalahkan, tetapi belajar dari kesalahannya, bahkan lebih kuat lagi karakternya setelah mendapat restitusi. Yang merasa korban akan mendapatkan solusi atau mendapatkan bagaimana bahwa dia tidak jadi korban lagi seperti itu. Jadi kedua-duanya menang, tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang kalah di sini. Begitu. Jadi restitusi ini adalah langkah baik, langkah manis yang kita lakukan agar konsekuensi dan hukuman ini lebih diminimalisir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira langkah restitusi ini adalah langkah yang terbaik. Bukan berarti hukuman dan konsekuensi ini hilang dengan sendirinya atau harus dihilangkan, tidak, tetap berjalannya waktu. Karena untuk melakukan restitusi ini perlu waktu yang panjang, perlu mengenalkan apa sih restitusi, bagaimana langkahnya, melalui berarti salah satu rentetan seperti yang Mem ini jabarkan tadi harus dengan melalui disiplin positif, maksudnya budaya positif itu sudah benar-benar kita terapkan di sekolah. Disiplin positif itu benar-benar diyakini oleh anak-anak, membuat kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diyakini oleh anak-anak bahwa mereka itu nantinya mengimplementasikan keyakinan mereka itu pada setiap perbuatan mereka. Jadi untuk melakukan sesuatu kata Mem ini tadi, mereka dengan sadar sendirinya tanpa ditanya, kamu kesalahannya apa? Gak perlu ditanya, kamu tahu enggak? Nah, Mem panggil atau ibu panggil ke sini kenapa? Oh iya Mem, tadi saya lupa piket. Jadi kalau kamu lupa piket gimana ininya menyelesaikan masalahnya? Nah, iya Mem, nanti pulang sekolah saya piket. Nah, itu salah satu langkah restitusi. Tapi dengan cara anggun, dengan cara baik. Nah, itu kami memang benar-benar baru belajar. Apalagi saya, guru yang mungkin paling terkenal, mungkin Bapak Ibu juga paham ya gimana saya ya. Jadi saya termasuk guru penghukum di sini.
Nah, nanti kita masuk ke teori kontrol. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lima posisi kontrol ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nina, mengingat waktu kita terbatas. Jadi saya akan serahkan lanjutkan penjelasan tentang restitusi, bagaimana pelaksanaan restitusi yang baik selanjutnya, dan apa sih 5 posisi kontrol yang harus kita punya. Tapi secara umum nanti saya sebutkan dulu, nanti nanti Ibu Nina akan menjelaskan lebih lanjut apa saja 5 posisi kontrol itu. Jadi 5 posisi kontrol yang harus kita punya, terutama kita sebagai guru adalah: pertama, penghukum; 2, pembuat rasa bersalah; 3, sebagai teman; 4, pemantau; 5, manajer. Nah, dari 5 ini mana yang sudah pernah kita lakukan dan atau kita selalu lakukan? Atau bagaimana sih cara membenahi 5 posisi kontrol ini yang sudah pernah kita lakukan? Itu nanti akan dijabarkan oleh Ibu Nina. Oke, silakan Ibu Nina. Sebelum ke restitusi, kita ke 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kebutuhan itulah yang memotivasi kita untuk bertahan hidup. Menurut Glaser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup; kedua, cinta dan kasih sayang; ketiga, kebebasan; 4, kesenangan; dan 5, kekuasaan. Sekarang bagaimana dengan kebutuhan untuk bertahan hidup? Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Jadi ini misal sandang, pangan, kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya misal dalam suatu kelas ada siswa yang mengambil makanan anak-anak atau mengambil makanan temannya. Tujuan dia untuk bisa bertahan hidup. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik karena dia ingin bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Di sini kebutuhan dasar untuk dapat diterima di lingkungannya, dapat menjadi teman, dapat menjadi bisa dekat dengan guru, temannya. Nah, salah satu contoh cinta dan kasih sayang yang dilakukan misalnya di dalam kelas. Ada anak yang melakukan suatu kesalahan karena ingin diperhatiin oleh orang tuanya, oleh gurunya. Jadi dia melakukan sesuatu kesalahan. Karena satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan ini biasanya anak-anak yang melakukan ingin bergerak lebih banyak, ingin tahu lebih banyak. Kemudian kalau contoh dalam kebebasan ini, misalnya ada anak yang setiap hari dibekalkan makanan oleh ibunya dengan lauk itu saja. Ketika dia melihat temannya membawa makanan yang beragam, dia akan mengambil makanan temannya karena dia ingin kebebasan itu untuk menikmati makanan yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini anak tuh senang, tertawa, bahagia, seperti itu ya, kesenangan. Salah satu contohnya kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak kesenangan itu apabila di dalam kelas ada anak, kita kan sering melihat anak yang usil, sering mengganggu temannya, membuat temannya menjadi menangis. Dia merasa senang karena melihat temannya seperti lucu dengan dia menangis. Artinya satu kebutuhan dasar kesenangan ini hilang, tidak bisa terpenuhi dalam kehidupan anak tersebut. Kemudian kekuasaan. Biasanya kebutuhan dasar kekuasaan ini kepemimpinan, pengen tampil, pengen diperhatikan, pengen diakui, didengar.
Salah satu contoh, banyak sekali di sekolah kita anak yang di kelasnya sok jagoan. Misalnya dia di kelasnya menjadi orang yang ditakuti. Karena sebenarnya dia sudah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar kekuasaan itu. Jadi dia ingin diperhatikan. Dari kebutuhan dasar ini, seyogyanya kalau ada satu anak yang melakukan kegagalan itu bukan disebabkan karena suatu hal, tetapi dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Nah, seyogyanya kita sebagai guru dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar yang kurang pada anak, sehingga kita sebagai guru dapat mencari solusi untuk penyelesaian tersebut sehingga terwujudnya budaya positif. Ya. Nah, sekarang dari tadi kan ada kita membahas tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih bedanya kesepakatan dengan keyakinan kelas? Sebenarnya tidak jauh beda, tetapi kesepakatan kelas itu ujungnya akan membentuk suatu keyakinan. Karena kesepakatan kelas itu dibuat atau disusun, dikembangkan guru bersama anak-anak dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, akan berujung atau menuntun anak melakukan kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan sehingga berujung pada keyakinan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah dari kesepakatan yang diyakini oleh guru dan anak-anak selama proses pembelajaran. Nah, itu untuk perbedaan kesepakatan dan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nanti digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Ini tujuannya ya, tujuan dari kita membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Nah, sekarang keyakinan kelas itu pertama kan ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Kalau peraturan itu kita membentuknya kita dan anak yang harus mentaati. Setiap peraturan pasti ada konsekuensi. Nah, di dalam keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama. Dan kata-kata di dalam keyakinan kelas semuanya menggunakan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, karena pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas? Kemarin kami di kelas 9B sudah membuat keyakinan kelas, tinggal nunggu dicetak dan akan ditempel di kelas ini. Nah, pertama, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita meminta anak membuat suatu peraturan. Jadi masing-masing anak nanti kita minta membuat peraturan. Peraturan kan sekarang anak itu punya impian kelas yang mereka masing-masing. Mereka bermimpi kelas itu harus bagaimana, sehingga mereka bisa membuat suatu peraturan. Nah, peraturan itu karena kan peraturan bisa tidak boleh membuang sampah. Jadi setiap anak itu membuat satu peraturan, nanti akan ditempel di sebelum dibikin keyakinan, kita tempel dulu, kita kumpul semua peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Setelah mereka dapat peraturan, baru dari peraturan itu kita buat keyakinan kelasnya. Salah satu contoh misalnya di dalam peraturan yang dibuat anak-anak tidak boleh membuang sampah. Di dalam keyakinan tidak boleh di dalam keyakinan kelas tidak ada kata tidak boleh, tapi kita rubah menjadi positif, misalnya bersama-sama menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya.
Kedua, misalnya di dalam peraturannya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Di dalam keyakinan kelas kita buat boleh disiplin atau hadir tepat waktu di dalam ke sekolah. Nah itu untuk keyakinan kelasnya. Setelah mereka sepakat dengan keyakinan yang telah mereka buat, baru kita buat tanda tangan bahwa mereka sudah sepakat dengan keyakinan dan akan diyakini di dalam kelas ini. Kemudian baru sama-sama ditempel, dan itu harus kita laksanakan di dalam kelas. Apabila nanti di dalam pelaksanaan misalnya seperti tidak piket, seperti member ini, itu kita lakukan restitusi. Kita lakukan restitusi, pemanggilan anak dengan segitiga restitusi. Nah kalau memang anaknya belum berubah, kita lakukan restitusi sambil kita merefleksi keyakinan kelas kita ini harus bagaimana kita rubah lagi. Karena kita harus membuat refleksi untuk kebaikan kelas. Nah itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Bu Nina. Baiklah Ibu-Ibu, saya akan melanjutkan ini terakhir ya. Terakhir tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol yang sudah disebutkan Memneta tadi adalah yang pertama, kita sebagai penghukum. Nah, ini memberikan dampak negatif bagi murid maupun kita. Ketika kita marah, kita menjadi emosional, mungkin darah kita naik atau kita menjadi bad mood. Nah, itu semuanya berdampak negatif bagi yang dimarahi ataupun yang memarahi. Nah, misalnya begini, contohnya, patuhi aturan saya, atau awas ya, atau kamu selalu saja salah. Nah, ini tidak baik. Posisi kita sebagai penghukum di sekolah seperti ini tidak baik, karena ini tidak akan menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa. Jadi mereka timbulnya hanya ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi balik nyambung ke motivasi tadi ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, mungkin ini juga saya sendiri juga masih melaksanakan ini ya. Contoh, jadi kita itu membuat siswa seakan-akan dia itu salah dan kita memelas, bukan memelas sih. Tidak, misalnya contoh ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nggak kasihan ya sama ibu. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kamu ini gimana sih? Kamu ini udah mengecewakan orang tua kamu. Kamu ini udah mengecewakan guru-guru, wali kelas kamu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini ya sangat tidak baik karena ini akan membuat mental murid menjadi down. Jadi mereka mentalnya menjadi rusak karena mereka merasa diri mereka itu pembuat masalah, troublemaker. Nah, itu tidak baik bagi anak. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini juga pasti banyak kita lakukan. Saya sendiri pun masih melakukannya ya, dan ternyata ini agak-agak di atas pembuat rasa bersalah lah. Contoh, kita memposisikan diri ke murid, kita anggap mereka teman. Bagaimana teman lah, bagaimana rasanya guru itu teman, ya mereka mungkin tidak ada rasa canggung kayak gitu kan. Nah, ini juga kurang baik kayak gitu. Ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Misalnya ada siswa yang telat. Kok kamu telat, Ani? Iya Pak, saya kan tadi ini Pak bangun siangan. Oh ya udahlah, nanti Bapak bantu. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu menyebabkan siswa tidak mandiri juga. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bereskan. Nah, itu tidak baik. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, misal ada siswa yang telat. Nabila telat misalnya kan, sebagai murid ya. Sebagai murid Nabila. Kok Nabila kamu telat di depan misalnya? Iya Bu, kamu tahu apa konsekuensinya kalau telat? Iya Bu, apa konsekuensinya? Saya nanti jam istirahat akan membersihkan musola Bu. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Jadi sama artinya dengan konsekuensi. Jadi mereka membuat salah, ada konsekuensinya. Nah,
Ini bisa aja terjadi, tapi masih belum menimbulkan motivasi intrinsik atau memperbaiki kesalahan siswa, perilakunya ya. Kemudian yang kelima ada posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang paling bagus, yang sudah kami pelajari, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi posisi manajer ini kadang dia berada di posisi teman dan pemantau, tapi tidak meninggalkan posisi manajernya. Contoh ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Nah, ini hubungannya nanti posisi manajer ini harus kita terapkan pada saat penerapan segitiga restitusi. Tidak cocok kalau dalam penerapan segitiga restitusi kita menggunakan kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi posisi inilah yang cocok pada penerapan segitiga restitusi. Apa yang kamu yakini? Bukankah kamu kemarin sudah buat keyakinan kelas bersama teman-teman? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, gitu. Jadi kita ajak mereka itu berpikir, dan mereka sendiri yang memutuskan apa sih yang harus saya lakukan. Jadi kita menuntut mereka untuk mandiri membuat suatu keputusan atau langkah yang baik untuk hidupnya atau untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kami baru saja mendengar ini di pendidikan guru penggerak, dan setelah mempelajarinya, kalau saya lihat hampir sama dengan praktek konseling di sekolah ya. Konseling di sekolah seharusnya ya seperti ini. Mengapa guru BK itu tidak kasar, misalnya tidak garang? Itu ya memang karena tuntutan. Masuk BK, bapaknya nggak marah, nggak dimarahin, nggak diginiin. Ya memang kayak gitu. Ya memang seperti itu yang harus kami lakukan. Tapi kadang-kadang kadang saya hilaf atau Pak Ahmad hilaf ya. Kadang kita juga marah gitu, di luar kontrol. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat masalah, kita tidak langsung Kak nih telat terus, marah langsung, semua orang semuanya tahu, dipermalukan di depan umum misalnya. Itu tidak boleh. Ajak anak ini di tempat yang tertutup, hanya guru dan muridnya. Kemudian kita stabilkan dirinya. Misalnya dia mencontek ketika ulangan, terus kita bilang kayak gini, kenapa kamu mencontek? Apa sih alasannya? Nah, terus pasti dia jawab, saya nggak belajar bu. Kira-kira mencontek itu bagus nggak? Gitu. Nah, kita tanya seperti itu. Kira-kira malu nggak kalau kamu mencontek terus? Nah, kayak gitu. Jadi kita merefleksikan si anak ini atas tindakan yang telah dia ambil. Kemudian, atau kita bisa menyebutkan berbuat salah itu nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita juga tidak membenarkan kesalahan mereka, tidak. Gitu. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Jadi fokusnya pada solusi perbaikan karakter tadi. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia berantem, dialog kawannya misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan mereka itu, bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah salah, bukan benar. Contoh, misalnya ketika saya praktek kemarin, dia dituduh mengambil uang bendaharanya. Nah, seperti itu. Kemudian terjadi perkelahian, yang satunya menjambak jilbab, yang satunya mendorong dengan keras. Nah, seperti itu. Jadi ketika itu saya berikan, mungkin kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melaksanakan hal yang seperti itu. Cuma apakah itu benar? Gitu. Ibu juga yakin kamu bisa lebih kasar dari ini. Tapi syukurlah kamu tidak melakukan hal yang seperti ini, gitu. Jadi diberikan penguatan, di sini penguatan kayak gitu.
Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinannya harusnya sebelum menanyakan keyakinan ini mereka harus sudah punya keyakinan kelasnya yang dipandu oleh masing-masing wali kelasnya gitu. Jadi yang ketiga terakhir adalah kita menanyakan keyakinan mereka. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa sih sebenarnya? Kamu pengen dikenal orang seperti apa? Kamu pengen dianggap seperti apa? Nanti mereka kan akan cerita. Nah, disitulah kita membuat dia yakin dengan nilai-nilai yang dia percaya. Oke, itu saja bagian dari saya presentasi tentang teori kontrol dan segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada member. Waalaikumsalam, silakan duduk, Yes. Iya, Yes. Apakah Yesa tahu kenapa memanggil dia ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Gini, Yes. Tadi saat jam pelajaran, memang perhatikan Yesa itu makan diam. Benar nggak? Boleh nggak makan saat jam pelajaran dimulai? Enggak. Nah, Yes, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Memang itu pernah melakukan kesalahan. Maksud Yesa pernah melakukan kesalahan dengan makan diam tadi di kelas, benar? Nah, tapi di sini memang bukan menyalahkan Yesa atau mencari kesalahan Yesa, tapi kita akan mencari solusi supaya Yesa tidak menjadi di kelas ya. Ya. Sekarang yang tanya, pasti Yesa punya alasan kenapa Yesa disematkan di kelas saat jam pelajaran tadi. Ya, mohon maaf, bisa nggak sadar aku menjadi kerjaan. Karena Yesa tiba-tiba terima dulu berangkat ke sekolah dan dia sempat kecelakaan, jadi kita sudah menyiapkan bekal untuk Yesa karena ibu tahu Yesa tidak sempat sarapan. Begitu. Kenapa kau buru-buru gak sempat makan sarapan lagi di rumah? Semalam aku turun ke Malang. Sebenarnya Yesa udah bangun ke kopi, tapi pas selesai dulu tiduran. Gitu. Memang semalam ngapain sampai tidurnya kemalaman? Semalam Yesa kayak suka main HP sampai lupa waktu dan tidurnya semalam. Gitu. Jam berapa tidurnya jadi? Jam 11. Jam 11 malam. Itu nggak baik loh untuk anak pelajar. Iya, Nek. Oke, sekarang gini. Yesa, masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Masih ingat? Apa? Saling menghargai dan menghormati sesama. Betul, saling menghargai. Kenapa kita harus saling menghargai dan menghormati sesama? Supaya dihargai dan dihormati oleh orang lain juga. Iya, benar sekali. Jadi agar kita bisa dihargai dan dihormati orang lain, kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Intinya kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya kan, Yes? Ya, oke. Gini, kalau Yesa sudah tahu itu semua, apakah Yesa sudah tahu langkah ke depannya apa yang akan Yesa lakukan untuk memperbaikinya? Sudah tahu? Oke, apa itu, Yes? Malam tepat waktu bangun pagi lebih awal agar bisa sarapan dulu. Oke. Kapan Yesa ketemu apa yang Yesa katakan tadi? Hari ini. Oke, jadi hari ini Yesa akan memulai dengan tidur lebih cepat, tepat waktu, bangun lebih awal agar bisa sarapan. Benar, Yes? Oke, Yes. Terima kasih ya hari ini sudah bersedia dipanggil. Ya, dan yakin ke depannya Yesa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, oke, sekarang boleh kembali lagi ke kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik.
topi